Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sadi Pratama. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal dari mata kuliah Sistem Pakar tentang pengembangan sistem pakar untuk diagnosis penyakit kulit. Proposal penelitian ini untuk mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit kulit berbasis web menggunakan hybrid Naive Bayes Fusi Logic dengan integrasi faktor demografis. Dengan latar belakang masalah, yaitu prevalensi tinggi. Indonesia sebagai negara tropis memiliki prevalensi penyakit kulit yang tinggi, mencapai sebesar 60% dari total kunjungan ke pelayanan kesehatan. Faktor pemicunya yaitu faktor iklim yang lembab, pemaparan sinar UV yang tinggi, dan variasi kondisi senantiasa menjadi pemicu utama tingginya penyakit kulit di Indonesia. Kemudian keterbatasan akses, distribusi dokter spesialis kulit yang tidak merata, terutama yang ada di daerah terpencil, yang menciptakan kesenjangan akses pelayanan kesehatan. Rumusan masalahnya yaitu satu, penanganan ketidakpastian. Bagaimana mengembangkan sistem pakai yang dapat menangani ketidakpastian dan ambiguitas gejala penyakit kulit. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan faktor demografis, usia, jenis kelamin, lokasi geografis dalam proses diagnosis. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan akurasi diagnosis melalui hybrid metodologi antara naive Bayes dan Fusi Logic. Yang terakhir, bagaimana membangun sistem dengan dataset yang lebih komprehensif dari multiple institution. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit kulit berbasis web yang lebih akurat dan komprehensif dengan mengintegrasikan multiple metodologis dan faktor konseptual. Itu mengimplementasikan hybrid Naive Bayes Fusi Logic untuk menangani ketidakpastian diagnosis. Kemudian mengintegrasikan faktor demografis dalam algoritma diagnosis, membangun dataset komprehensif dari multiple healthcare institution, melakukan comparative analysis dengan metode machine learning lainnya. Dan yang terakhir, mengembangkan user interface yang user-friendly dengan explainable AI feature. Manfaat penelitian ini yaitu ada dua, yaitu manfaat praktis dan teoris. Untuk manfaat praktisnya, meningkatkan akses diagnosis menjadi penyakit kulit di daerah terpencil, mendukung tenaga medis dalam proses diagnosis awal, edukasi masyarakat tentang penyakit kulit dan pencegahannya, dan cost-effective healthcare solution untuk sistem kesehatan nasional. Untuk teorisnya, kontribusi dalam pengembangan metodologi hybrid untuk expert system, kemudian advancement dalam penerapan AI untuk healthcare diagnostik, dan yang terakhir model integrasi faktor demografis dalam medical expert system. Tinjauan pustaka, sistem pakar dalam bidang medis. Sistem pakar merupakan implementasi artificial intelligence yang mengemulasi kemampuan decision making seorang expert dalam domain tertentu. Dalam bidang medis, sistem pakar telah diaplikasikan untuk berbagai keperluan diagnosis dan treatment recommendation. Sistem pakar medis telah berkembang jadi rule-based system sederhana menjadi hybrid system yang mengintegrasikan berbagai metodologi AI untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas. Untuk algoritma dan metodologi, Bayes Classifier, algoritma probabilistik yang efektif untuk klasifikasi berdasarkan conditional probability. Kemudian ada Fusi Logic memberikan kemampuan untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas, dan faktor demografisnya. Peneliti ini menunjukkan bahwa faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis memiliki korelasi yang signifikan terhadap penyakit kulit.
Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan metode Design Science Research Methodology DSRM. Ini dipilih karena kemampuannya dalam mengakomodasi perkembangan artefak teknologi yang berorientasi pada solusi praktis dengan validasi ilmiah yang kuat. Tahap penelitian di sini ada 3 fase, yaitu problem fase 1 dan 3, problem identification, kemudian ada design and fase define objective, design and development, kemudian tahap 4 dan 5 ada 4 sampai 5 ada demonstration, evaluation, communication, timeline penelitian itu minggu pertama, data review, requirement gathering, kedua, sistem desain, arsitektur planning, dan ketiga, data collection, processing, dan development implementation. Kelima, system integration, initial testing. Minggu ke-6, comprehensive evaluation dan validasi. Ketujuh, documentation public preparation. Arsitektur sistem yang diusulkan mengintegrasikan database multi-institusi, interface engine berbasis hybrid nav-based Fusion Logic, modul integrator faktor demokratis, dan user interface yang dilengkapi dengan Explain AI Future. Kesimpulannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pakar medis di Indonesia dengan mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya melalui hybrid metodologi, multi-institutional data collection, dan integration faktor demokratis. Sistem yang dihasilkan diharapkan meningkatkan akurasi, teoritis, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kulit di Indonesia. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.